Thinking of you, thinking of you, thinking of you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Nur Hatimah. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Cirebon, program studi Hubungan Masyarakat. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian krisis, jenis-jenis krisis, dan siklus krisis. Ketika isu tidak berhasil dikelola dengan baik, isu akan berkembang menjadi krisis. Pada tahapan ini, pihak manajemen perusahaan akan lebih membutuhkan energi agar krisis tidak berkembang liar dan mengancam reputasi perusahaan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai apa itu krisis, bagaimana krisis bisa berdampak pada reputasi perusahaan, kapan sebuah masalah dikategorikan sebagai krisis, dan apa saja jenis krisis yang bisa menimpa perusahaan yang akan membantu pihak manajemen perusahaan lebih siap dalam menghadapi krisis. Krisis merupakan suatu kejadian besar dan tidak terduga yang memiliki potensi untuk berdampak negatif. Kejadian ini bisa saja menghancurkan organisasi, karyawan, produk, jasa, kondisi keuangan, dan reputasi. Krisis tidak memiliki batasan. Krisis bisa menimpa perusahaan, instansi pemerintah, rumah ibadah, dan individu. Krisis menimpa semua pihak di atas, seringkali tanpa adanya tanda-tanda. Dengan demikian, bisa dikatakan organisasi tempat kita bekerja sangat rentan terhadap krisis. Krisis dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan yang tidak stabil dan dapat mengganggu aktivitas perusahaan. Namun, kalau dikelola dengan baik, krisis yang tadinya merupakan ancaman dapat menjadi peluang untuk menunjukkan kinerja perusahaan pada publik perusahaan. Salah satu upaya mengatasi krisis adalah dengan mengenali sejak dini jenis krisis yang berpotensi menimpa perusahaan. Tim manajemen krisis di dalam organisasi perlu mengidentifikasi jenis krisis yang mungkin bisa menimpa organisasi sedini mungkin. Pada tahapan sederhana, krisis dibagi menjadi 3 jenis. Jenis krisis yang pertama yaitu operasional krisis. Krisis sehari-hari yang terjadi ketika organisasi beraktivitas dan melayani pelanggan. Krisis ini biasanya bisa segera diatasi dengan manajemen yang baik. Jenis krisis yang kedua yaitu sudden krisis. Krisis yang terjadi secara tiba-tiba, misalnya bencana alam, kebakaran, atau sabotase. Biasanya, sudden krisis membawa dampak besar pada organisasi. Meski terjadi secara tiba-tiba, tidak berarti organisasi tidak bisa mengantisipasinya. Organisasi bisa menyusun prosedur operasi standar yang dibutuhkan saat krisis terjadi. Jenis krisis yang ketiga yaitu potensial krisis. Krisis yang diawali dengan gejala dan menjadi besar jika tidak ditangani dengan baik. Hal ini misalnya bisa berupa penjualan yang menurun, tidak tangkap terhadap perubahan lingkungan, dan peta persaingan atau kesulitan keuangan. Krisis ini bisa mengganggu aktivitas jangka panjang organisasi dan harus diatasi dengan pendekatan perencanaan strategik atau proses manajemen krisis. Stephen King menyatakan bahwa pada prinsipnya krisis adalah segala situasi yang bisa membawa resiko. Apa saja sih resikonya? Yang pertama, meningkatkan ketegangan. Yang kedua, terjebak dalam kerumitan media atau pemerintah. Yang ketiga, mengganggu aktivitas normal operasi bisnis. Keempat, membahayakan citra positif organisasi atau pejabatnya. Dan yang terakhir, merusak jalur organisasi dalam beragam bentuk. Fink mengidentikan krisis dengan penyakit yang menyerang manusia. Oleh karenanya, Fink membagi tahapan yang dilalui suatu krisis dengan menggunakan terminologi kedokteran yang biasa dipakai untuk melihat stadium suatu krisis yang menyerang manusia. Tahapan siklus krisis yang pertama yaitu krisis prodromal. Krisis pada tahapan ini sering dilupakan orang karena perusahaan masih bisa bergerak dengan lincah. Padahal pada tahapan ini bukan pada tahapan krisis sudah kronis, tetapi krisis sudah mulai muncul. Tahapan prodromal sering disebut pula warning stage karena ia memberi sirine tanda bahaya mengenai simptom-simptom yang harus
harus segera diatasi. Tahap ini juga merupakan bagian dari turning point. Bila manajemen gagal mengartikan atau menangkap sinyal ini, krisis akan bergeser ke tahap yang lebih serius. Tahapan siklus krisis yang kedua yaitu krisis akut. Meski bukan di sini awal mulanya krisis, orang menganggap suatu krisis dimulai dari sini karena gejala yang sama samar atau sama sekali tidak jelas itu mulai kelihatan jelas. Dalam hal ini, krisis yang akut sering disebut sebagai the point of no return. Artinya, sekali sinyal-sinyal yang muncul pada tahap peringatan tidak digubris, ia akan masuk ke tahap akut dan tidak bisa kembali lagi. Salah satu kesulitan besar dalam menghadapi krisis pada tahap akut adalah intensitas dan kecepatan serangan yang datang dari berbagai pihak yang menyertai tahap ini. Kecepatan ditentukan oleh jenis krisis yang menimpa perusahaan, sedangkan intensitas ditentukan oleh kompleksnya permasalahan. Tahapan siklus krisis yang ketiga yaitu krisis kronis. Organisasi masih merasakan dampak dari krisis yang terjadi dan terkadang dampak ini bisa lebih lama dari krisis itu sendiri. Tahapan ini disebut sebagai tahapan recover atau self analysis. Di dalam perusahaan, tahapan ini ditandai dengan perubahan struktural. Berakhirnya tahap akut dinyatakan dengan langkah-langkah pembersihan. Tahapan siklus krisis yang terakhir yaitu krisis resolusi. Tahapan ini adalah tahapan penyembuhan dan tahapan terakhir dari 4 tahap krisis. Meski bencana besar dianggap sudah berlalu, tetapi perlu berhati-hati karena riset dalam kasus-kasus krisis menunjukkan bahwa krisis tidak akan berhenti begitu saja pada tahap ini. Krisis umumnya berbentuk siklus yang akan membawa kembali pada keadaan semula. Oleh karena itu, tim manajemen krisis perlu dengan cermat mewaspadai krisis yang muncul dan mengelolanya dengan segera. Anatomi krisis menunjukkan bahwa isu yang tidak segera ditangani akan berkembang menjadi krisis yang bisa menyulitkan organisasi. Oleh karena itu, tim manajemen krisis berperan penting sebagai sistem peringatan dini bagi organisasi dengan mengidentifikasi isu-isu potensial yang bisa mengancam aktivitas. Sekian video penjelasan dari saya materi tentang krisis, semoga bisa bermanfaat, dapat dimengerti dan dipahami. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thinking of you, thinking of you.